saran oleh Bapak Haji Sulam waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Aman. Salawat dan salam kita aturkan dan kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita semua petunjuk yang memberikan jalan sehingga menjadi jalan yang terbaik untuk semua umat manusia di akhir zaman. Alhamdulillah dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa yang Gratis itu paketnya. kita telah menjalankan ibadah Ramadan selama 3 bulan ini. Dan setelah itu kita melakukan sholat Idul Fitri dan kita sudah lalui semuanya. Aman kan itu? Terima kasih kepada para panitia jamaah dari Masjid Al Hidayah yang telah membantu mensupport secara moral dan material sehingga acara ini bisa terlaksana dengan lancar. Alhamdulillah di periode ini juga jatah dari panitia Masjid Al Hidayah untuk menjadi panitia acara sholat Idul Fitri di depan Tugu Jam. Alhamdulillah itu juga sudah terlaksana dan kita sudah lalui. Untuk selanjutnya tahapan demi tahapan akan kita mulai untuk memberikan informasi. Sebelum acara dimulai, apa ada masukan sebelumnya? Kalau tidak ada, kita langsung lanjut. Boleh, waktu disepakati sampai jam 5 ya, sudah ada informasi. Oke, pertama kali laporan kegiatan Ramadan 1447 Hijriah. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, agenda kita mulai. Ada sekitar 13 agenda dari susunan panitia yang sudah terbentuk. Budget infak Ramadan 1447 Hijriah, Gemar Ramadan, salawat tarawih, tausiah, kutub, tadarus Al-Quran, pesantren kilat, bantuan sosial, zakat fitrah, dan maaf saya tidak biar enak ya. Sholat Idul Fitri, halal bihalal, laporan keuangan, kesimpulan, saran dan perbaikan. Tahap pertama ya, kita sebelum melaksanakan ini, kita sebagai hambanya Allah, bukan hamba orang lain hamba Allah. Motivasi kita hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surat At-Taubah ayat 18, inilah bagian daripada kita Muhammad Masjid, salah satu yang bisa mensupport acara kita ini. Nah, ini adalah bagian daripada panitia yang sudah terbentuk dari mulai pembina, ketua, wakil, sekretaris, bendahara, sampai ke bagian-bagian sampai seluruh kebersihan ya. Mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi sudah alhamdulillah sudah tercover semua dan teman-teman panitia di sini sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Dan kalau yang tidak bisa menjalankan sudah menginformasi kepada kita sebagai panitia utama. Terima kasih atas supportnya semuanya. Thank you God. Untuk bagian pertama adalah mengenai budgeting. Budgeting yang awalnya dari pengadaan karpet, Gemar Ramadan, pesantren kilat sampai dengan pensupport yang lainnya, totalnya sekitar 79
Rp29.500.000. Agenda terakhir alhamdulillah sudah terpenuhi, bahkan melebihi dari budget yang kita rencanakan. Begitu pula dengan bansos, target kita sekitar 120 paket senilai Rp24 juta. Alhamdulillah kita bisa mencapai 135 paket ya Pak ya. Alhamdulillah sudah bisa terpakai. Terus selanjutnya ini adalah bagian daripada acara Gema Ramadan yang dipimpin oleh Pak Gani. Alhamdulillah sudah berjalan dari pemasangan spanduk, kerja bakti, lomba azan sampai hadroh dan pawai anak-anak sudah terlaksana dengan baik. Nah ini adalah bagian dari sholat tarawih, rosyah foto. Nah di bagian ini juga kita sudah dari seksi dakwah sudah menyiapkan Ustadz dari mulai Ustadz pengisi sholat tarawih yang disipotin serta masing-masing kita berikan informasi topik supaya tidak lari kemana-mana dari sekitar 7-10 menit, walaupun ada yang melebihi tapi insya Allah bisa terlaksana semuanya. Ini jumlah ustadz yang masuk totalnya dari Pak Rudi terakhir laporan ada 22 yang masuk ya Pak ya, imam dan khotib yang sudah mengisi acara ini dari target yang untuk 30 hari. Nah ini adalah bagian daripada pelaksanaan tadarus Al-Quran. Alhamdulillah sudah sampai juz 30. Di akhirnya juga kita melaksanakan acara syukuran makan nasi kebuli di akhir acara ini. Alhamdulillah. Cuman saya tidak sempat ngambil dokumentasinya Pak, jadi tidak saya masukkan di sini. Nah ini setelah itu ada pesantren kilat juga yang di nakodai Pak Dani juga. Alhamdulillah saat ini anak-anak juga sudah senang semua, mudah-mudahan menjadi bagian daripada pendewasaan mereka. Mudah-mudahan nanti mereka menjadi orang yang kompeten sebagaimana daripada satu sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib, budaya ilmu yang merupakan bagian dari penyaluran ilmunya Rasulullah. Beliau dia juga pernah menyatakan bahwa belajar menuntut ilmu, melakukan segala kegiatan untuk meningkatkan diri dan kompetensi membutuhkan waktu yang lama dan biasanya dibimbing oleh seorang guru. Alhamdulillah di sini dipimpin oleh dari teman-teman pesantren At-Tabar dan juga ada beberapa sunadir untuk teman-teman tim yang ikut acara ini dari anak-anak dari juara perkafilah sampai perorangan. Mudah-mudahan setelah ini anak-anak dewasa bisa menjadi bekal di kemudian hari, lebih produktif dan bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk agama, nusa dan bangsa. Nah ini bagian daripada tim kita Pak Jul ya, motornya ada bansos, sudah dari budget kita 120 paket terlaksana sampai 135 dan sudah terdistribusi semua. Cuman kemarin ada kendala ya dengan salah satu yang dari sini ya, bukan kita Pak Jul ya, harusnya boleh kita kasih jatah, mereka kekurangan jatah ini kita alihkan ke yang lain yang membutuhkan. Alhamdulillah sudah terbagi semua. Nah ini data distribusi untuk bansos total 135 dari RT di lingkungan Ujung, RT di lingkungan RW 39, Marbot, bagian kebersihan pemakaman, Satam, FKPM, RT yang 4 Iwar, RT 3, Ustadz, dan TPI. Tapi kalau untuk RT 4 kemungkinan jadi diberikan atau tidak realisasinya tidak jadi kelihatan karena ada kendala dengan yang internal mereka ya untuk ini, akhirnya dialihkan ke orang-orang yang lebih membutuhkan, dari tukang yang bekerja di sini, terus petugas kebersihan yang belum kebagian, dan beberapa ustadz jadi kebagian juga di sini yang lebih membutuhkan. Ada masukan Pak Jul? Lanjut ini acara zakat fitrah yang dan sedekah alhamdulillah karena kita panitia bersama juga pertanggung jawabannya kita masukkan isi data semua informasi terakhir ya mendekati H-1
satu, karena ini belum sampai hamil satunya, karena datanya dari seperti Alfa juga mereka sudah memiliki H-3. Nah, kita cukup kewalahan juga dari pengalaman kita di H-1 untuk distribusi yang dadakan, yang mungkin jadi pertimbangan untuk tahun kedepannya kalau bisa skala kecil ya minimal di H-2 supaya pada saat distribusi zakatnya di H-1 kita tidak terlalu capek dan bisa terkontrol dan terbagi-bagi, porsinya bisa dapat semua, jadi nggak ada yang double-double Pak, itu arahan kita ke situ. Dan juga kemarin juga kita kan metodenya sudah karena masukan dari Ustadz, masukan dari beberapa sesepuh itu salah satu sahabat Nabi juga bertanya kepada Rasul untuk apakah zakat yang paling pokok, yang utama ya makanan pokok. Makanya kita mengarahkan ke situ, walaupun dari pemerintah langkah keduanya bisa dengan uang, tapi kan kita bukan umatnya pemerintah, kita umat Nabi, kita ikuti Nabi, makanan pokok. Nah, kalau misalnya makanan pokok sudah terpeter, baru kita juga setelah nah itu saya ulang lagi, jadi kita mengarahkan ke makanan pokok berupa beras. Makanya kita pada sebelum acara dimulai di hari pertama bulan Ramadan kita sudah mensosialisasikan kepada jamaah di sini akan di sumbangan dari jamaah sesuai dengan keputusan daripada pemerintah maksimum sekitar 50.000, minimum kalau dari kita sekitar 2.500. Jadi kita kita ubah dalam bentuk beras, dan kita tidak berani sendiri memutuskan karena sudah mendiskusikan dengan beberapa ustadz, salah satunya Ustadz Musyidin, Ustadz Zakasi, dan juga kita mensosialisasikan dan juga kita dapat informasi dari data-data pemerintah. Nah, ini kita jalankan. Nah, ini salah satu yang data terkumpul dari Masjid Al-Hidayah sekitar 765 jiwa, beras yang pokok 1.086,7, berupa uang 17.736.500, alfat 957, 914,80, untuk uang 33.226.700 rupiah. Baitur Rahman 228 jiwa, sepertinya beras sekitar 181 kg, total uang 7.800.000 rupiah. Baitur Mumin 211.117,70, uang senilai 8.550.000, atau uang juga 151, beras 262,50, uang 3.608.000. Berdasarkan kesepakatan kemarin di sini juga mereka akan sama dengan Aldia mengikuti metode di sini, mereka pun akan dibentuk dalam bentuk beras di sana, Pak. Sama seperti di sini, dan juga ada kita membantu arahan metode yang mau beli. Kalau misalnya ada yang masih yang mau beli langsung silakan, kalau melalui kita berarti uang itu dititipkan ke kita untuk dibelanjakan ke vendor yang sudah ada di sini. Kita tidak ada kalau ada yang ngomong itu kita marketing, cari fee, kita tidak ada cari fee, pure back to back, Pak. Jadi kalau itu salah, Pak. Dan kalau memang dari kami rasa keberatan, ya berarti salah kami, berarti kami tidak siap untuk menjalankan amanah kami yang selalu juga kita sosialisasi dan kesepakatan berdasarkan pernyataan dengan Ustaz. Mungkin untuk tahun depan lebih lancar lagi dan tidak ada hal-hal yang terjadi. Untuk yang lainnya ada zakat mal, alhamdulillah Masjid Al-Hidayah sudah zakat sekitar 22.500.000 rupiah langsung dikirim ke rekening JIS, Pak, ya. Jadi saran daripada yayasan dan JIS sudah ada yayasan dan DKM yang mengelola. Untuk fidyah
langsung dari Pak Eri itu masuk sekitar sertifikat 915.000. Jadi langsung dikirim karena ini dia bentuknya harus berbentuk makanan, jadi dicari lagi ya orang yang biasa mengolah makanan, jadi uang videonya itu diberikan kepada ibu-ibu di rumah sini yang bisa mengolah itu, langsung makanan itu dikasih ke fakir miskin dan anak yatim atau yayasan yatim. Alhamdulillah sudah terdistribusi semua. Untuk infak dan sedekah pun kita masukkan ke dalam rekening JIS, jadi tidak ada yang tertahan di sini. Bukti transfernya pun ada, kita kasih ke panitia Ramadan bagian keuangan, dan kita berada timnya, dan ini pun ada di Pak Tono lihat data-data transaksinya, tidak kita, jadi untuk datang langsung kita arahkan di situ. Di sini ada yang mau ditanyakan tidak atau tidak langsung? Ji, kalau untuk data ini memang tiap tahun kita melaporkan untuk lingkungan, untuk data-data ini memang kita diperlukan untuk satu komplek ya. Maksudnya datanya ini kita harus mengcover semua musola dan masjid. Apa kalau kita budaya saya, tapi kalau ini kan kita kebetulan tahun ini jadi panitia bersama, mau ya kita informasikan juga supaya transparan. Oh, ini karena kita panitia bersama. Iya. Oh, kalau tiap tahunnya enggak ada yang doang kan? Budaya saya. Oh, oke. Kan supaya tahu transparan ini, karena nanti di sini ada porsi pembagian Pak di belakangnya Pak. Gitu. Kalau ini kan ada satu acara nanti di tanggung jawab keuangan dan laporannya, maka harus kita munculkan Pak. Jadi biasa nyambung. Gitu. Nanti kan ada promol ya setelah malam itu ada pembagiannya. Kebetulan teman-teman jamaah sudah itu, ada bagian porsinya di mana jatah per masjid kan 2/7 ya, atau 29% untuk musola sekitar 1/7. Iya. Nah itu bagian daripada data awal. Nah itu dari bagian promolnya otomatis nanti bagian porsinya itu masuk ke rekening kegiatan. Makanya ini harus dimunculkan Pak. Iya, kalau untuk promol memang benar karena kan itu bersama. Tapi kalau untuk zakat fitrah ini memang karena kita panitia ya, betul. Tapi sebelumnya memang tidak cukup di hari raya aja. Kalau sebelumnya karena nggak tetap Pak, jadi main terima aja. Jadi kalau misalnya kita yang saatnya harus dimunculkan semua. Jadi kita terapkan, jadi kita tahu Pak hadiah berapa. Jadi pada saat kita menjadi ketua panitia atau di bawah bagian dari panitia pengikut ya, kita harus ikutin teknisnya begini ya. Nanti kita keluaran mungkin tahun ini saya bisa jadi ketua panitia dan Pak Rudi. Untuk tahun depan kalau misalnya yang ketuanya beda orang, kalau tidak ada database itu gimana Pak? Nanti kan mereka ya nanti kalau kurang cerdas lambat juga Pak kerjanya nanti. Kalau misalnya sampai mundur-mundur pelaporannya kan kita yang bisa lagi juga. Bisa kalau ini apa teman-teman datanya cepat termasuk Pak Tono, nggak sampai seminggu data ini sudah. Ya intinya kan gitu, intinya kan kita karena sebagai panitia Idul Fitri bersama satu komplek, makanya kita munculkan semua di data-data zakat fitrah dan video segala macam kan. Ya, tapi kalau misalnya kita bukan panitia bersama, kita cukup melaporkan kalau kita aja kan cukup. Oke, ya makanya aku kok semua dilaporkan gitu ya. Cukup. Oke, sip. Terima kasih. Simpel juga Pak. Insya Allah cuma ada 2 masjid, 3 musola. Saya lebih banyak dari ini Pak. Tapi mungkin akan jadi alhamdulillah mudah. Pak Haji. Terkait sama yang zakat tadi Pak, kalau saya saran data tadi itu kita pakai lagi untuk tahun depan, artinya kita punya database Al-Hidayah berapa atau berapa dan semua kita berapa, dia tetap dipakai. Jadi kita tinggal sinergi sama panitia yang lain, kita data lengkap seperti yang sudah Pak Ketua sampaikan tadi. Jadi tahun depan tetap full semuanya. Kalaupun ada penyampaian lagi khusus Al-Hidayah sendiri, karena kita bisa lihat di situ data-data Al-Hidayah berapa, Toba berapa, semua berapa, bandingnya. Saya kira itu terkait
terkait sama bansos tadi sekalian Pak, mungkin untuk tahun depan ya, mungkin bisa mundur slide yang bansos tadi Pak, data sebelumnya ini. Nah di sini kan kita sudah buatkan rencana yang rencananya 135 itu, sebenarnya ini sedang rencananya 200 kan? Tapi kan terrealisasi 135. Nah untuk tahun depan mungkin ditambahkan lagi, diinsert lagi nanti karena untuk tahun depan itu mengajunya yang tahun realisasi ini. Namun mungkin nanti ada yang direvisi karena ada RT 4 tersebut tetap harus kita masukkan Pak. Cuma mungkin lebih dari awal kita sudah koordinasi sama RT 04 di luar lingkungan tersebut. Karena tahun ini kita tidak salurkan ke mereka. Dan RT 3-nya informasinya sebenarnya lebih banyak untuk bansosnya. Nah saya kira itu terkait sama pengumpulan dana untuk bansos tersebut mungkin nanti tahun depan mungkin lebih awal nah, 2 minggu kita menyerap dana dari para jemaah saja sebenarnya sudah melebihi dari 27.440.000 itu, karena masih ada setelah kita tutup informasi bahwa tidak ada lagi yang memberikan sumbangan, ternyata masih ada cuma tidak tercover di sini, kita masukin di bansos bulanan. Saya kira itu Pak dari sisi bansos depannya realisasinya ini sudah bagus, untuk nanti dikoreksi lagi bisa ditentukan perlu apakah diadakan lagi nanti untuk tahun depan atau tidak. Mungkin bisa di drop, nanti diganti dengan yang lain. Terima kasih. Nah ini nyambung yang masalah bansos ya. Ini sebenarnya sudah bagus, sudah oke dari tim pelaksana ya. Cuman mungkin ini usulan aja ke depannya untuk lebih bukan ini ya, para istilahnya untuk lebih meyakinkan ke donatur. Alangkah baiknya nanti next ke depannya ini, jadi misalnya paket 200.000 ini terdiri dari beras berapa kilo dengan nominal misalnya 20.000, kecap misalnya 5.000, terus 1.000 misalnya 30, jadi di total per paket itu totalnya 200. Nah ini kita dasar buat pelaporan ke donatur. Ini untuk teks aja sih. Yang ini juga udah bagus sebenarnya. Cuman tadi saya berpikiran kalau lebih bagusnya kalau ini buat donatur. Jadi donatur tuh mereka sih percaya, bukan masalahnya. Tapi kita sebagai panitia ini lebih apa istilahnya? Lebih detail lagi untuk meyakinkan bahwa ini loh total dari 200.000 ini terdiri dari beras ini berapa kilo, jumlahnya dirupiahkan terus gini. Jadi total seluruh yang mereka terima itu 200. Ini usulan aja sih untuk nextnya. Tapi ini udah bagus. Itu jawabannya. Terima kasih banyak ya. Boleh Pak Asus jadi terkait zakat fitrah Pak. Satu dulu aja apa semuanya nanti Nah ini saya mau mumpung lagi bahas zakat sekalian nanti. Nah mungkin Bapak-Bapak ada yang bertanya ya, angka-angka yang untuk hidayah itu dapat dari mana ya, misalnya kisah 65 plus 86 dan uang sekarang nol dari fase kalau misalnya mau tahu rinciannya boleh saya buka sebentar Pak biar langsung selesai. nanti di akhirat. Oh di akhir aja. Nanti lama. Oh iya. Jadi kalau misalnya tanya, mungkin kan bisa. Kalau nggak percaya kan bisa dibuka nanti. Kita sih saya percaya di sini.
Karena data-datanya kalau yang ditangkap kan harus pakai sama Allah, udah susah sendiri dia. Masa apa sendiri harusnya main nama uang itu uang jaga ya, apa sih ini? Iya, betul ini. Oke, saya langsung aja Pak ya. Kita jawab yang masalah Pak Jul, terima kasih. Kemarin sih masukan saya masalah ini Pak, distribusi yang RT 4 infonya begitu kita kasih 17 mereka kurang Pak ya. Karena mereka punya semua warga di cover 40. Nah, emangnya kita kerja buat siapa? Saya pikir kan dia kerja buat kita. Kan kita pikir akhirnya di sini kan banyak juga orang yang butuh. Dia kurang. Dengan Pak kita kasih 17 minta 40 padahal dia tadi minta Pak 17. Akhirnya ya udah daripada bersih tegang masalah itu ya kita Pak ya kita cari yang lebih membutuhkan. Itu masalahnya di situ Pak. Cash ya Pak. Jadi kita kasih 17 minta 40 Pak. Nah kita kan cuma ada dana segini siapa yang mau cover gitu, yang mau membiayakan daripada itu. Tidak dia bilang kalau mengangkat 40 dibayar besar ya udah. Karena dulunya ya jadi kan bapaknya Pak. Sekarang anaknya minta seperti itu karena dia nggak mau susah bagi-baginya. Jadi semuanya harus dapat satu RT Pak. Jadi akhirnya kita nggak mau bilang-bilang ya. Akhirnya cancel Pak sama tim Bansos. Historinya begitu. Untuk masalah ini juga kemarin udah Pak yang Pak Tomo saya jawab ini mau di breakdown, cuman ibu-ibunya keberatan, ibu-ibu makanan tiap tahun berubah-ubah Pak. Nanti nggak ketemu di 200.000 gimana tentang dia ibu-ibu dia yang minta kalau ibu silakan, kita kan anak pagi udah berani Pak juga. Kalau dari ibu kita berapa? Jadi dia budgetnya 200 itu nominalnya 200 dibelanjakan pokoknya dari nominal yang sudah ada ya harus cukup. Alhamdulillah cukup. Menanggapi Pak tadi bahwa nilai breakdownnya itu kita dari angka 200 itu berusaha semaksimal mungkin mendekati 200, namun tidak bisa. Angkanya nggak bisa lebih 200. Jadi realnya kemarin itu 197 ribuan, ya, kurang lebih. Jadi ada 1000-an atau berapa yang tidak tercover. Nggak ada lagi kita sesuaikan angkanya kita pilih semua. Itu ada yang realnya. Kalau lebih kan tidak mungkin, jadi agak kurang sedikit. Saya kira itu Pak. Harusnya Pak kita bukan mungkin sempurna. Uang udah nggak sempurna Pak. Kita kurang juga. Akhirnya kita ada itu ceritanya Pak. Langsung kita ke yang lain Pak ya. Jangan kita sudah tadi Pak Eri sudah menginformasikan untuk masalah breakdown kalau ada selisih sedikit ya namanya manusia pasti ada selisih. Cuma pertanggung jawabannya kalau misalnya ingin dilihat breakdownnya silakan lihat. Tapi kalau dari kita nominal yang paling mendekati Pak yang mudah-mudahan seperti kemarin juga waktu uang promo daripada kita terima kita udah ngitung berapa orang 7 sampai 10 orang benar di mendarat 7.000 Dan setorkan lebih dari 10.000. jadi kemarin lebih dari 10.000 lain lah Setor lagi lebih 10.000. itu kalau masalah duit panas Pak akhirnya kita cari yang itu aja tapi semuanya disetorkan Itu untungnya lebih 10.000. Kalau kurang aku yang nombor. karena uang recehan kan repot juga jalan kita juga recehan tapi kan itu ada pertanggung jawaban juga ya Pak ya walaupun recehannya harus juga. Nah ini besok ada acara insyaallah alhamdulillah karena acaranya besok kita nggak bisa ngambil dokumentasinya mungkin besok Pak justru untuk kelengkapan dokumen Pak nanti oleh Pak Ustaz Syaful Mahir Mukis ini senang Pak sore ini dapatnya dari mana Pak? Dan ya mudah-mudahan lebih berkesan temanya agar Ramadan tidak sia-sia Pak. Nggak perlu istiqomah kita. Insya Allah. Nah ini laporan keuangan salah satunya kita sudah sama Pak Tomo berikutnya juga dari Pak Tomo dari mulai saldo awal sampai saldo terakhir yang dibuat Pak ya. Nah ini sampai terakhir saldo perbang terakhir itu sekitar 32 juta ya Pak. Nah ini ada kita lihat di sini berikutnya.
Horden kan. Oh, Pakai horden. Dari budget yang 900 berapa? 79 juta ya Pak. Berarti yang kita terima ini semua ya Pak ya. 100 Pak. Total. Total. Jadi dari budget 79 yang terima ini semua Pak. Pengeluaran Sorry. jadi masih ada Bansos sih Pak. Oh, ini bansos. Soalnya semua ada kemarin bansos. budget nggak masuk bansos. Ini ada Jadi kalau 100 kali berapa? 99. 99 Pak, dari 79 sudah kena. Alhamdulillah nanti mudah-mudahan rencana kita untuk merapikan karpet ya terlaksana. Setelah ini bisa kita ganti karpet pembatasinya kurang bagus dari dana ini. Ini kalau mau kurang jelas bisa dilihat di Excel-nya. Kalau mau yang mau detail, ya Pak ya. Jadi pertama aja Pak. Yang enggak maksudnya kalau ada orang nanya lebih detailnya bisa lihat di Excel. Menghubungi saya bisa. Saya di audit ISO aja nggak ditanya. Kalau misalnya ada jamaah yang minta Ya siapa tahu. aja di Pak Tono kita harus Siapa tahu ada yang nanya lebih detail lagi, boleh ke aku. ya boleh. Nanti kalau masalah jangan kita Pak Eri kepalanya. Soal ini Pak Tono keuangan ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa gitu ya. Nggak ada orang dari audit ISO di sini Pak yang mau cari-cari begini. Sama Dan juga. kita juga bisa belajar gigi juga Pak. Gede Pak, gini Pak. Aku kan orang audit juga Pak sama. Iya Pak. Ya, mesti kan dibilang Allah ya. Kan tanggung jawabnya kalau kita ngambil ya Allah yang kasih. Kalau kita baik ya Allah yang kasih keberkahannya. Ada kan seperti itu. Insya Allah. Nah ini mungkin kalau itu ini adalah breakdown daripada yang bisa kita cas pada acara. Jadi kita nangin dulu sekitar 1.800 untuk acara dari masuk sistem dan lain-lain disupport sama Pak Eri, Pak Ito, alhamdulillah sudah itu Pak Haji Mijan juga untuk masalah besarnya. Juga saya minta maaf Pak Mijan dan sempat moto dia waktu jadi itu MC-nya Pak. Karena lupa bagian dokumentasi hilang semua Pak. Terus saya diingetin pas saya habis naik dari mimbar, Pak, dokumentasi nggak ada dokumentasi Pak. Lancar ini. Semua ini. Katanya Pak Tono janji pakai drone. tapi lupa dipinjemin. Drone loh ya, nggak ngomong drone loh ya. Fotonya nggak nitip saya drone sih. Ya, atau masih tolong dokumentasi dibantu jangan sampai kekurangan data ya Pak ya. Drone-nya khusus Ada teman-teman kamera amatiran, akhirnya kita ambil itu kita kirim, ada yang ngirimin jabri ke saya, ada yang panitia, anak saya juga ngikutin saya juga. Wah saya ambil aja. Amalnya lebih banyak. Karena lebih banyak betul. Ya itu kemarin tolong sesi dokumentasi besok di konsentrasi. Oke. Ini ya bisa. Pak Eri padahal udah salat duluan ya, malah nggak buat. Oh iya. Pak Eri hampir tinggal di rumah, saya telepon nggak diangkat Pak. Jadi kelewatan. Berarti belum kasih DP itu. Nah, ini tadi yang jalan Citra, ada jalan apa? Ada jalan maksudnya Romo ya Pak. Ini ini Romo sudah kita terima Pak ya. Ini pembagian porsinya kan di sini ya Pak. Oh ada Pak pembagian presentasinya ada di sini semua Pak. Nanti kalau mau menjelaskan saya kirim juga versi PDF-nya nanti di grup panitia Bapak bisa lihat kalau di sini kalau panitia. Porsinya kita udah cekin data. Ini kan ini juga penting datanya. Perlu. Nah, ini juga Perlu itu loh. langsung dibagi-bagi. Perlu loh. Masjid Al-Hidayah mungkin ditahan Perlu loh data ini perlu loh. untuk yang rekening Kalau omongan itu ini duit ini. mungkin sudah tersalurkan semua. Kalau bukti transfer juga Pak Tono sudah masukkan di sini Pak ya. Ini tidak mana lagi Pak. Mungkin termasuk yang selisih berlebihan termasuk di sini ya Pak Tono. Semua sudah di share. Anggap pertama-tama lah kita berikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat. Nah, ini kalau udah selesai, balik ke sini. Kemudian kita dapat merayakan hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 karena kerjasama bersama Masjid Darul Sulawesi Nusa Indah 3 juga jamaah petugas kebersihan dan keamanan yang menyiapkan acara ini sehingga acara bisa berjalan dengan lancar, tertib dan aman. Walaupun tidak bisa kumpul semua karena satu Syawalnya beda-beda tahun ini Pak ya.
Tuh, Ada yang satu sawalnya hari Jumat, ada yang satu sawal Sabtu. Kalau satu sawal sama Pak, sawal. Ya sama. Masanya beda. Harinya beda Pak. Jadi kita nggak usah diperdebatkan Pak ya. Nah ini dari kesimpulan mungkin Bapak bisa baca sendiri. Kita juga ambil dari alur kita jalannya masuk. Saya sebagai panitia semoga setelah ini kita menjadi hamba yang suci, bersih dan dari lahir dan batin. Dan mengenai pelaporan yang sudah disampaikan sama panitia, kami juga mohon maaf apabila ada pelaksanaan kegiatan ini yang masih terdapat berbagai kekurangan. Mudah-mudahan ke depan kegiatan penyelenggara dapat menjadi lebih baik rencana kita Pak. Dan ini saran dan perbaikan dari agenda pertama susunan panitia. Di awal konfirmasi lagi setelah dipilih karena ada beberapa teman yang dipilih nggak datang, akhirnya ganti lagi. Nah, untuk tahun depan tinggal tanggung jawab yang bisa untuk luangkan waktu, jadi bukan suatu pemaksaan juga Pak. Ada yang kata tidak bisa ya TKM ini harus dimakan mungkin Pak TKM-nya dari sini ya Pak, mungkin Pak Yusuf mungkin Pak Presiden TKM ada Pak Sori atau Pak Tono bisa sampaikan kita. Budget infak Ramadan, promo ada yang tidak jalan, yang ada nggak jalan Pak, tapi diinfokan ke jamaah sebagai petahan dari tiap pro ini Pak, ada petahan yang alhamdulillah tiap Sabtu hari berikutnya sudah bisa jalan lagi Pak. Gemar Ramadan minta ada jamaah yang minta dipersingkat waktunya sudah dijalankan, jadi cuma 2 jam aja Pak jalan-jalannya. Salat tarawih dan tausiah imam lokasi terdekat utamakan yang mudah-mudahan tahun depannya kita cari imam atau khotib yang dekat dulu orang lingkungan sini, baru cari yang jauh. Ya mintanya seperti itu Pak, mungkin supaya bisa itu Pak Ansori masukan dari jamaah itu Pak. Jadi kita kasih juga informasinya Pak. Jadi akan dimulai. Kami tidak mau mulai evaluasi untuk tahun depan. Mungkin juga termasuk itu Pak ya. Yang baca, karena ada sebut juga yang khotib itu Pak, belum saya masukkan di sini. Khotib udah dijatakan khotib dan imam tarawih, tapi dia maunya khotib aja, akhirnya jatakan cari imam pengganti karena tidak mau dikasih job double Pak. Kedua, tadarus Al-Quran, ada sempat salah satu hari konsumsinya tidak lengkap, mungkin ada yang proses, akhirnya ibu-ibunya tangkap sudah perbaiki pesantren kilat. Nah, itu juga masalahnya kemarin ada kenapa bisa dadakan dari 38 jadi 48, 46. Juga bisa terkendali, itu kan masalah konsumsi dan kesiapan panitia bisa tercover di kota. Bansos agak kecil luar yang keberatan dengan kegiatannya, karena kita sudah dialihkan yang lebih membutuhkan ini memang tadi kita masukkan. Zakat fitrah dan amal ada 3 poin, ada panitia yang berkembang mengenai bahan pokok yang utama untuk zakat fitrah. Nah, kita sudah konsultasi 2 ustaz dan asosiasi keseimbangan yang utama bahan pokok uang menurut pemerintah boleh jika yang bahan pokok tidak didapat atau mendekati di akhir, itu bisa juga uang menurut pemerintah, tapi itu bagian paling terakhir Pak. Jadi kita yang utama bisa diadakan dulu, kecuali kalau kita sudah tidak bisa ya kalau kita distribusikan dalam bentuk uang, itu pun bukan sesuatu yang dianggap tidak benar juga Pak. Cuma kita cari yang paling benar. Yang kedua, menambah data list mustahik, ya mungkin kesulitan juga kita ada yang Google, mungkin Pak Liman nggak tahu ada Google di itu kayak mungkin Fata Mubina dan Pak Ali. Lagi nanti untuk kedepannya mungkin kita harus punya database lagi mustahiknya. Jadi kalau yang sudah jangan dulu lagi, karena kemarin sempat juga saya lihat ada kayak yang langganan jamaah di sini seperti Al-Kafi kan ada pesantren, dia punya 50 anak yatim Bapak juga, kebetulan kemarin kita hubungi dia bisa mengcover yang terakhir. Jadi tidak coba juga termasuk anak yatim di Baitur Rahman, tim yang bahasa PKM di sana Pak, dia juga ada anak yatim 10 sampai 15. Alhamdulillah sudah kita gitu. Selanjutnya untuk kedepannya juga jadi evaluasi juga nih Pak. Siapapun yang jadi ketua pasti akan saya Pak, termasuk Pak Heri kan masukan kemarin. Mantul juga begitu, artinya itu kalau sampai H-1 mereka tidak kadang-kadang bawa yang masuk Pak.
Orang yang sudah telat dibuang di sini masih di ruangan kita. Nah kita sendiri kita ada kelas di mengelola ini, artinya mau nggak mau kita usahakan karena kita sudah komunikasi dengan Ustaz Jakarta salah satunya, dia bisa menerima sebelum tanggal 1 Syawal. Tapi distribusinya paling lambat jangan lewat sampai sebelum maghrib Pak ya. Itu distribusi masih ada pelonggaran, memang kan kadang-kadang orang sudah pikirannya mau di rumah masing-masing kalau udah menjelang tanggal 1 ya lebih amannya sih di H-2 nanti Pak. Mungkin pertimbangan kita Pak untuk lebih baiknya. Untuk sholat Idul Fitri kemarin ada tawaran dari Ketua Paguyuban Pak Ahmad Gunadi untuk pakai panggung 7 jam yang baru dia bangun, cuman karena ada masukan masalah pengelolaan dari tim yang biasa ngurus mimbar juga dari Alfa dan Baitul Mumin ya kalau ditaruh di posisi 7 jam nanti jamannya tak kontrol Pak, semakin lama semakin panjang yang di pengkolan itu Pak. Mau nggak mau kita arahkan seperti yang awal lagi, jadi mimbar tetap di pas pertigaan keluar masuk kendaraan bagi kita. Jadi kita tim yang itu namanya posisi itu kemarin pun di mobil Pak itu juga masalah ini termasuk sistem Pak dikembalikan di situ. Untuk halal waktunya harus maksimal dapat semua. Nah ini kan kendala kita karena 1 Syawal ini berbeda, hanya ada yang udah pulang kampung juga yang benar-benar sebagian yang udah pulang bisa bergabung di sini. Untuk masalah laporan keuangan harus masuk, kadang telat melakukan untuk laporan harian. Ini kan kita kendala kadang-kadang ya kita apel aja. Jadi kita yang hari kemarin kita ulang lagi. Nah ini beda, tapi ya semua sudah terlaksana semua. Terima kasih Pak. Ini dari saya. Dan kalau ada hubungan apa-apa bisa hubungin. Alhamdulillah sekarang masjid sudah punya WA sendiri, HP sendiri Pak. Nomornya nomor yang ini Pak, yang dipakai Pak. Nanti kita kirim hasilnya. Terus sampai saat ini tanggung jawaban hari ini ke grup panitia. Sebelum saya tutup ada pertanyaan Pak. Pak Edi mau menyampaikan undang-undangnya. Siapa itu yang paling Pak? Yang dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita fokus di data ada untuk sholat fitrah tahun ini ya. Saya hanya mempunyai data penerimaan zakat, fidyah, zakat mal dan sedekah. Untuk data yang tercantum di depan itu 765 atau musyafi beras 1.870 kg, uang 17 beras 730.500, zakat mal 22.500, uang 1.925.000. Maksudnya fidyah dalam bentuk uang 1.925.000 ya. Infak 1.465.500 dan sedekah 600. Jadi data ini Pak, saya ambil dari yang ada di nota. Jadi setiap uang masuk yang itu akan ditulis di nota. Dan data ini dimulai dari nota nomor 1 sampai terakhir itu di tanggal 19 Maret ya. Di tanggal 19 Maret itu jam 5 sore H-1 ya. H-2 Lebaran itu sampai dengan nomor nota 190 ya, nota nomor 190 itu muzaki terkumpul sebanyak 754, beras 1086,7, terus infak sedekah 2.393.000,
3.500. Nah, dari uang yang terkumpul itu yang sudah dibelanjakan beras itu sebanyak 3.450.000 ditambah yang terakhir dari saudara masing-masing ke Pak Yuri dan 100. Terus untuk jalan mall itu kita terima di jalan mall itu 22.500.000. Itu yang tercantum di nota 15.500.000 di luar kota. Sebelum kita masuk itu langsung upload ke Pak Susilo, jadi 22.500.000. Dan untuk uang yang dalam bentuk uang itu terbagi menjadi 2 Pak. Jadi waktu itu ada lewat kiris, yang lewat kiris itu dan tercantum di nota itu sebenarnya 1.100.000 dan dari tadi ini sudah dicairkan langsung ke Hilman. Selanjutnya ditambah uang beras yang sisa itu 16.546.000, jadi total sekitar 17.736.500 seperti yang tercantum di depan. Selanjutnya untuk infak itu totalnya 2.393.500 terdiri dari infak 1.400 ditambah sodako 600 berapa itu terakhir itu totalnya menjadi 2.900. Terus untuk fidyah ini sebelum Ramadan kita sudah sempat terima itu sebesar 455.000 cash, dan waktu itu sudah saya sediakan ke JIS 455.000, berarti itu tidak termasuk di dalam kota. Nah, dari rekening JIS itu sudah dikeluarkan, dicairkan dan silakan ke Pak Irman. Pak Irman sudah salurkan ke yang masak dan ada di Pak Irman. Nah, yang fidyah yang tercantum di nota itu totalnya sebesar 1.460.000, jadi total ditambah 455 menjadi 1.915 ya Pak, 1.915. Jadi jangan malu dapat ya 12 juta sama ditambah 10 juta. Dan uang yang tersisa tadi yang berbentuk kiris 1.100.000 ditambah yang berbentuk uang 16.600 sekian. Saya rasa itu Pak data yang sudah rencana secara global ya Pak, ada di Excel saya juga semua. Dan untuk kedepannya untuk penyaluran beras waktu sampai tanggal 14 itu kita sudah belanjakan beras pada uang yang masuk, dan sampai tanggal 12 sudah kita buat 4 karung 20 kilo, itu sudah saya siapkan di situ sekitar 360 kg. Nah, itu sudah langsung disalurkan oleh Pak Irman ke yayasan-yayasan. Dan selanjutnya begitu selanjutnya masuk lagi sudah kita belanjakan juga ke Pak Billy dan langsung dibagikan begitu sama Pak Irman ke yayasan-yayasan. Jadi untuk penyalurannya itu data penyaluran kalau mau lebih detail ada di Pak Irman. Dan untuk ke depan sebelum data yang proposal tahun ini kalau bisa kita cek ulang Pak, pada saat awal Ramadan ini kita cek ulang proposal yang kira-kira dan berapa dapatnya di tahun lalu, berasnya berapa, bulannya berapa. Dan untuk proposal yang masih baru seperti tahun ini kemarin, kalau saya terima proposal saya sudah informasikan ke orangnya langsung, Pak tahun ini untuk hari daya kita mengeluarkan beras Pak, bagaimana Pak kira-kira kalau terima beras? Ya Pak siap, nggak apa-apa beras. Terus saya tanya tahun lalu
bagaimana Pak terimanya Pak beras 20 kilo, sekitar 20 sampai 25 kilo, kan ada uangnya Pak, ada uangnya 150. Nah, itu tuh. Lalu tahun ini begitu proposal masuk saya udah kasih tahu kalau dan ini semua dalam bentuk beras dan beliau terima. Nah itu sudah ada sebagian yang sudah berjalan begitu dan sebagian ada yang masih ikut tahun lalu. Jadi untuk kedepannya saya harapkan kita sudah langsung uang itu langsung kita jabarkan menjadi beras. Dan mekanismenya kalau memang ada setengah di sini kalau tidak boleh ada perdagangan di masjid. Maksud saya itu perdagangan di masjid itu saya pikir itu bukan perdagangan ya, karena yang kita perjual belikan itu bukan sarung, bukan barang-barang wangi-wangian atau apa minuman, bukan. Itu kan kita di sini hanya mempermudah mujaki karena dia tidak membawa beras dan seharusnya seperti itu dengan bahan pokok yang kasih uang. Nah kita cuma mempermudah jadi berasnya Bapak biar dapat mau beras yang mana yang ini ada ini selesai. Kalau kita terima kita langsung serahkan ke bagian penjaga beras. Saya rasa itu lebih mudah. Nanti begitu beras masuk kita langsung pak 20 sekali 20 setelah itu penyalurannya tinggal mau masuk yang 25 kita tinggal tambah 5 kilo kita kasih, kita mau 15 kita tambah 5 kilo kita kasih, ya, seperti itu Pak. Iya, jadi untuk mempermudahkan kita pak dulu 20 standar berapa kilo. Jadi kalau penyalurannya tinggal tambah tukaran dan berapa kilo gitu. Saya rasa itu saya kira saya harapkan ke depannya bisa lebih baik. Dan untuk apa namanya ya lebih utama itu data proposal yang masuk Pak harus kita cek lagi benar atau enggak itu proposal itu, terutama yang jauh-jauh yang kita nggak tahu. Dan yang kedua kita utamakan untuk lingkungan di sekitar Bojonegoro dulu Pak, kalau memang ada pesantren yang membutuhkan di Bojonegoro yang sana, dan itu yang perlu kita datangkan apa kita data kita perlu datang dulu ke situ, kita data ngomong intinya pesan di santrinya. Dan untuk lebih mudah lagi kita tanya ustadz-ustadz aja yang sudah spesialis kajian di sini, kita tanya dia punya kenalan santri atau enggak, atau pesantren atau enggak. Mungkin dia lebih kita amat ya, kalau ustadz kan nggak mungkin cuma ini aja, dia pasti oh ada pesantren di sana ya, yang perlu dia. Itu lebih sasarannya bisa. Nah itu, jadi karena ustaz itu kita data juga. Saya rasa itu Pak ya, dari saya, dari data dari penjabat. Apabila tahun ini masih ada kekurangan yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak-Bapak semua, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan tahun depan kita akan menjadi lebih baik lagi semuanya, dan kita sebelumnya ada acuan yang kita acu mungkin Ustadz atau siapa yang untuk kedepannya bisa lebih baik dan sesuai dengan syariahnya. Saya rasa itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih masukannya Pak Eri. Jadi ini Pak, kan kita cuma buat data ini aja nih Pak. Ini buat proposal kita nih. Nanti lampirannya Bapak dan Pak Hilman, minta ngambil dari Pak Hilman, itu harus ada seperti ini. Kalau Pak ini kan udah jelas nih Pak. RT berapa? Rencana 3 akhirnya ke sini. Yang menerima siapa? Belum Bapak sadar. Makanya kemarin ada yang double-double yang kita sayangkan. Kayak RT 1 sekali, jangan sampai 2 kali, 3 kali, dia lagi. Kan harus kreatif Pak. Misalnya dari tim Bapak kreatifnya ini. Si Oni siapa yang belum kebagian? Nanti supaya jangan sampai double-double. Nah ini kan terjadi nih Pak. Apakah karena temen, nggak enak temen, orang itu lagi. Kan padahal banyak di lingkungan sini. Kalau kita mau jalan capek dikit lah, suruh lah. Kasih tip juga dari kegiatan kita keluarkan nggak ada masalah.
di situ ya Pak ya, nanti mungkin kita koreksi buat saya juga nih Pak, karena saya juga mungkin keterbatasan juga nggak bisa maksimal. Kalau kita kan target project ada lebihannya, kalau ini kan proyek Allah ya, lebihannya dari Allah gitu. Jadi jangan sungkan-sungkan, gua nggak dapat komisi, ini kan bukan marketing, aku nggak dapat apa-apa di benefit, karena memang nggak dapat benefit. Apalagi coba kalau Bapak Ibu kurban itu transaksinya jelas-jelas di masjid, jual beli kambing, jual beli sapi, dilarang nggak? Ya enggak, karena kan memang mereka di sini nggak ngambil lebih, yang ngambil lebih kan pihak luar, sama juga beras. Yang ngambil untung kan pihak luar, tapi kan itu memang kelebihan mereka itu adalah rezeki mereka, nggak usah ditakuti. Gara-gara begitu kita males bantu mereka ya, justru kita punya kesempatan ini. Ya kita bantulah mereka yang orang pedagang kecil. Gara-gara kita, gue nggak dapet ini, gue nggak mau transaksi, dasarnya apa? Dasar hukumnya kan nggak ada. Itu aja kalau saya sih kemungkinan. Ya Pak, saya sebentar dulu Pak, saya minta dibantu nanti ini aja di Pak ini. Laporan seperti ini kalau bisa nanti jadi lampiran juga Pak. Data yang didistribusi siapa? Berarti kan yang double saya nggak mau cuma dari omongan-omongan doang, tapi ada realisasinya. Oh benar, ternyata larinya ke misalnya ke pesantren A sampai 3 kali 4 kali, kenapa bisa terjadi? Terus yang B cuma sekali, ada yang kelewatan Pak Hasanuddin, kenapa yang harusnya sudah ditargetkan kayak gini ada 7 kata Pak Mijan, kok realisasi 0 padahal orang itu mengharapkan, ya kan? Bro, kalau terima dia ada ini nggak? Dokumennya enggak? Serah terimanya. Ya maksudnya dia misalnya pertama terima 20 kilo beras. Nah, $9. Mustahilnya mendatangkan enggak? Ada enggak teman-teman? Tapi enggak ada datanya. Ada yang datanya Pak. Ya maksudnya kan tadi Pak Ketua minta data. Ini bisa 2 kali, bisa kayak gitu kan. Tapi kita ada datanya ya. Jadi nanti tahun depan kita targetin jangan sampai 2 kali kan. Artinya kita punya datanya, si pesantren Patung dulunya misalnya dapatnya 60 kilo, dan biasanya 20 kilo, ada kan ya catatannya. Jadi itu untuk distribusi kita udah bagi habis, ya, bagi habis. Nggak taunya masih ada zakat fitrah uang maupun beras yang juga bagi. Akhirnya kita harus gerak cepat nih, mana lagi yang harus kita berikan. Nah kita lihat data juga dari yayasan santri mukim, tetap di situ dia mengelola janda, jompo, anak yatim, udah kita banyakin. Ada yang ada di situ ada, kita orang nyatat, tapi proses ada. Jadi kita lihat dulu ini yang paling banyak mana orangnya. Kita kasih makan orang banyak, kasih makan lebih banyak lagi. Nggak mungkin dong 150 dikelola kita kasih 1 juta, dan berhasil apa? Kan begitu. Jadi kita harus ini adil bukan berarti rata gitu. Ya, jadi harus kita lihat juga ini mungkin mampu apa tidak. Kalau ada yang di Tiongkok kan mungkin itu bisa kasih beras, ya kita banyakin berasnya. Bahkan kita kirim 1 kali, bahkan bisa beras. Ya kita harus cepat distribusi. Yang paling dekat mana? Kadang kita menjelang hari akhir, banyak mereka yang udah pada pulang kampung, itu siapa lagi mau menerima? Harus cepat kita kasih ya. Jadi kalau boleh ngeluarin dulu aja. Jadi ada yang double ya aja. Apa? Biar kalau bisa kita misalnya standar A, kita ini masih 20 kilo atau 30 kilo, itu kan kita nggak percaya. Ada. Ya, kalau misalnya kita udah tahu proposalnya misalnya 20 orang, kita kasih 20 orang, kan nggak perlu lagi kita kasih 2 kali. Oh enggak, kita lihat volume orang. Iya, dan orangnya. Karena kita udah proposal standar A, itu enggak. misalnya satu salarinya ada 20. Udah kita kasih 20. Ya, kasih 20 tuh Pak. Ya, sekali aja. Nanti kalau
masih ada jangkar lagi yang belum disalurkan, kita nggak mungkin itu lagi. Enggak. Kita yang lebih banyak lagi. Jangan santri lebih banyak. Santri yang lebih banyak, jumbo lebih banyak, doa lebih banyak, itu yang kita berikan lebih banyak. Kita bisa, kadang proposal itu terbelakangan, Pak. Gitu loh, Pak. Belakangan, Pak. Nggak bisa dari awal, nggak bisa. Tapi belakangan, ini lebih banyak lagi, udah. Kita salurin aja. Yang penting kita tuh jangan sampai kita tuh menumpuk uang beras di sini. Dan kita salurkan. Mungkin double nggak di satu pesantren atau yang ada double nggak menyerahkan? Kita kasih double aja, kita banyak. Kalau orang banyak, ya kalau cuma santri aja satu kali. Kalau misalnya Cina ada santri, ada jumbo, yang mungkin ini, wah ini lebih banyak lagi nih santri. Ada salat aja 150 orang. Kalau kita lebih banyak lagi, kita doublein, coba. Kita doublein. Itu kan namanya juga masa kasih beras cuma sekilo 150 orang bagi gimana sih, ya kan? Satu santri itu aja rata-rata itu kalau satu hari itu 0,2 liter Pak dimakan. Sebenarnya gini Pak, kita sebenarnya sedikit cerdas juga Pak. Ini kan sama juga kejadiannya sama Pak. RT 4 kita kasih 17, dia minta 40, apakah kita harus penuhi 40 semua? Sedangkan dia sebenarnya bukan masjid tanggungan masjid sini. Seperti kayak kasus misalnya pesantren A 100 orang, apa kita harus kasih 100 semuanya? Padahal di lingkungan Bojong Kulur masjid bukan cuma Al-Hidayah aja, ada Alfa, ada musola. Apakah mereka tidak terbantu dari yang masjid yang lain juga? Apakah tergantung dengan yang di sini? Apakah di sini jadi sumber makanannya dia? Kita harus evaluasi. Mungkin kedepannya buat perbaikannya hal-hal yang begini jangan sampai terjadi lagi. Akhirnya ada ketimpangan kayak Pak ini apa yang tadi Hasanuddin belum kebagian, terus Al-Kafi yang biasa langganan warga sini ada 50, hampir endingnya dia memang belum kebagian sama sekali dari masjid yang lain, akhirnya kita kasih begitu. Jadi nanti evaluasinya ya seperti bagian dari ini, kita ingin tahu data dari ini kan sebagai lampiran nih Pak Eri, nanti tolong diminta sama Pak Hilman kemana aja penyalurannya dan untuk kedepannya hasil evaluasi ini sebagai perbaikan kita tahun depan kalau misalnya jalan lagi, gimana caranya supaya bisa transparan. Intinya data-data yang otentik kan kadang kalau belakangan aja kita nggak tahu nih pesantren mana, atau kita nggak kenal, yang datang langsung datang aja kan, bisa aja orang masukin proposal, tapi proposal yang sudah ada database-nya mungkin kayak Fatah Mubina atau Al-Kafi atau yang lainnya kan kita bisa, oh lo mantul kesana itu survei bener nggak ada 50 bener sebelum hari hanya. Nah itu yang kita utamakan. Kalau yang terakhir ya nanti dulu kita habiskan ke orang-orang yang sudah teragendakan seperti yang ini kan, ini udah jelas nih teragendakan solid ini kan udah solid, kita tinggal penyaluran aja orangnya mau memenuhi apa dipenuhi apa enggak. Kalau memang kita kurang ya misalnya dari nggak sampai 120 targetnya cuma 100 nya tinggal kita kurangin, nggak semuanya harus kita penuhi. Nanti uangnya dari mana kita penuhi. Kalau target untuk memenuhi H-1 aja bisa kesampaian semua kebagi, apalagi H-2. Jadi maksud saya H-2 lebih enak lagi, kita distribusinya nggak kayak panik sebagai nggak usah panik Pak. Hilman langsung ngomong, bos kita pakai ini. Pak Hilman berbulan pusat, saya nggak bakalan nyalurin semua nih kalau nggak buku saya habis ini, nggak bakalan habis. Kan tanggung jawabnya bukan Bapak, Pak Eri yang kena amanah Pak Eri. Ngapain Bapak pusing? Ya udah saya serahkan nih Pak Eri nih. Saya nggak bisa nyalurin lagi nih uangnya, Bapak yang bagi-bagi, nanti saya. Insya Allah saya bisa bantu Pak. Saya dan Pak DKM dan tim di sini nggak diem aja karena kita satu tim, bukan perorangan. Dimusyawarahkan. Jadilah Superman. Nah kan kita bukan Superman, kita ada super tim. Jadi minta tolong dikasih tahu ke tim, gitu Pak. Ya Pak, koreksi ya. Cuma Hasanuddin di tengahnya itu saya berikan bukan itu ada kemana. Saya koreksi ya, bukan dalam komunikasi ada, kita kasih beras kasih uang. Ya. Oke, nanti kita nggak usah itu ya, nanti dilihat aja Pak. Saya juga nggak ini. Kalau Pak kerja udah bagus, mungkin kita kan buat koreksi ke depannya, kita tim aja bicara. Jadi kepala timnya siapa di sini. Kalau kita kan yang bagian di bawahnya kan mensupport aja Pak untuk penyaluran ini. Memang Pak Hilman berjalan, cuman kan
kita ada koreksi perbaikannya ke depan kan buat sama-sama juga Pak. Bukan Ya. saya juga nggak peduli nggak apa, mungkin Bapak lebih pengalaman di sini, cuman kita kan harus satu visi dan misi supaya goal kita paling tidak mendekati yang lebih baik lah, penyalurannya juga nggak salah. Jadi intinya untuk yang tim ke depan, kalau yang sekarang sudah terjadi tinggal kasih datanya aja sebagai acuan nanti tahun ke depan bisa penyalurannya targetnya nggak berasa takut kalau nggak dulu gitu habisnya nanti kena. Kalau kata-kata begitu sih sebenarnya nggak pantas ya kalau menurut saya sih Pak ya, karena kita tim semua pasti akan membantu, nggak mungkin mereka lepas tangan, apalagi ini tanggung jawab yang dosa bukan Pak Irma yang dosa, kita satu masjid semua sebagai panitia karena tidak bisa membantu gitu Pak. Tujuan kita nggak mempersulit, justru mempermudah. Jadi kalau kita mempersulit diri kita sendiri, akhirnya kita sendiri yang susah, gitu kan. Jadi saya juga kalau saya nggak mampu, saya akan minta bantuan Pak Mijat, Pak. Saya kayak kemarin saya kesulitan jadi cari MC di sini, nggak ketemu. Udah mentok, alhamdulillah beliau mau yang jadi itu bagian yang cover di sini. Ya. Tadinya depan begitu kan, nanti Pak Edi ya mungkin juga bisa juga untuk Ya. hal seperti ini. Ya, untuk hal ini kita jadikan koreksi Pak ya ke depan. Jadi gini Pak, kalau ke depan itu nanti kalau proposal yang sudah masuk itu sudah tercover semua dan masih ada waktu dan masih ada beras dan masih ada uang yang kita salurkan, kita kan bisa ada beberapa ustaz yang ini kita coba hubungi lewat handphone. Nah, kalau kita tanya ke sekitaran sini bisa pesantren mana yang masih belum mungkin dia nggak majukan proposal ke kita ya, jadi kita nggak tahu ada pesantren di sekitar kita yang kita nggak ada kita nggak tahu masukan. Selama ini kan kita berdasarkan proposal yang masuk saja. Nah kalau proposal yang masih sudah tercover semua, kita ada ustadz, ada misalnya Pak Bijan atau siapa yang punya kenalan pesantren di sekitar sini yang juga memasukkan proposal ke kita, itu bisa kita buat sasaran juga gitu supaya itu cepat habis. Seperti kemarin ada dari Al-Kafi dan Al-Kafi kan nggak masukkan ke kita juga, tapi Pak Susilo dapat informasi dari sana ada di Al-Kafi gitu langsung kita cover ke sana. Jadi biar pembayarannya merata Pak. Jadi perlu data-data proposal yang masuk tahun ini nanti kita sebelum Ramadan kita buka lagi. Kira-kira nih proposal ini butuh kita bagi berapa kilo setiap ini sekian kilo. Nanti ketahuan sisanya nanti akan berapa kilo yang belum masuk. Nah, kita cari ustaz atau pesantren yang belum masuk proposal di kita, bisa kita terdistribusikan semua. Jadi tidak kesulitan. Saya rasa itu untuk kedepannya supaya bisa lebih baik lagi. Untuk data pendistribusian mungkin nanti Pak teman bisa ya Pak rekamnya sebagian Pak saya dalam bentuk Excel apa nanti langsung masih ke Pak Susilo. Saya rasa demikian Pak untuk kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tahun kemarin sih Pak Hilman ngasih data ke saya Excelnya langsung tahun kemarin. Kalau tahun ini mungkin nanti Pak Edi kita ada kok ya ada Pak Hilman. Iya, jadi itu aja Pak Ketua, kan kita udah tahu nih datanya semuanya kan, pesantren A ada beberapa, pesantren B ada beberapa. Nanti kita bisa kelihatan tuh, ini sebenarnya yang kita kasih itu lebih apa enggak gitu. Kan dari profesional bisa tahu nih, iya kan? Kan semua datanya ada nih direkam. Jadi bisa nanti kita susun semua, nanti modelnya kayak bansos aja jadinya. Artinya kita udah punya target realisasi mustahik. Nanti tinggal ngikutin itu aja. Kalau misalnya ada yang belum disalurkan, ini untuk kedepannya ya, karena kalau di belakangnya kan udah terjadi, nggak mungkin diulang lagi ya. Terus yang ini juga Pak Haji, Pak Ketua, tadi kan Ketua kan yang ngomongin masalah organisasi itu ya, saran yang di masalah itu kan dari awal kita juga udah bermasalah ya, termasuk Pak Ketua jadi juga kan itu. Nah ini maksudnya realisasi gimana tuh Pak Ketua? Kan di situ dibilang perbaikannya konfirmasi lagi setelah dipilih.
Selama ini kan kita masukin nama-nama aja kan. Tapi Pak Ketua juga kemarin juga ngomong kan, misalnya ke Pak Akram atau ke Pak Billy, Pak Muridin segala macam, tapi mereka juga nggak komit juga. Kalau mulai telepon berarti kemarin mereka setuju, cuma aktualnya di lapangan pas berjalan yang nggak konsultasinya bisa lolos. Ibaratnya kita punya pohon apel kan nggak semuanya bagus semua Pak ya. Dan kita harus kelola gimana caranya supaya bisa diminimalisasikan yang bisa support kita. Dan begitu juga di organisasi, kalau misalnya kita masukkan nanti posisi double-double keberatan juga Pak. Kayak organisasi yang awal ini kan dari seksi jagat kepalanya nggak mungkin 2 orang, atau seksi dakwah nggak mungkin 2 orang. Ya tetap kita minta, setelah kita pilih, saya telepon tuh semuanya, siap gak kayak Pak Akram? Siap. Tapi kenyataannya nggak ada, kan kita nggak tahu karena dia ternyata sholatnya lebih awal. Setelah sholat mungkin dia urusan keluarganya nggak kontrol. Itu cuma masalahnya tidak ada komunikasi. Memang sama kayak kita di rumah tangga juga sama. Kalau anak, ibu itu nggak ada komunikasi ya bubar akhirnya, jalan sendiri-sendiri. Nggak jalannya dengan ini Pak, kejadiannya sama juga Pak. Terjadi antisipasinya kita harus kreatif antara ketua, wakil, dan humas. Sering ketemu nih yang kata orangnya apa agresif, yang orangnya kerjanya gercep, yang mana yang orangnya resik, mana yang gesep ini. Nah itu yang kita nggak usah pantau Pak. Ibaratnya itu udah ibaratnya kayak kalau kita punya karyawan kan tipenya beda-beda. Ada yang nggak disuruh dia jalan, ada yang digelindingin dulu baru jalan, ada yang digebuk dulu baru jalan. Nah, itu kan sama terjadi di sini juga. Jadi kita sama tipe manusia itu kan seperti itu. Jadi secara psikologis ya kita harus tempuh jalan itu. Paling tidak kan mereka tidak kita bayar, paling tidak perhatian dari kita. Mungkin kurang perhatian, kurang diajak ngomong, kurang diajak ngopi, ya kita ajak dulu. Itu enggak, saya tahu dulu. Saya lihat yang sekarang itu yang banyak kerja Pak ya. Jadi misalnya kayak masalah spanduk tuh kan, itu kan harus pakai perlengkapan. Iya. Tapi nggak ada sama sekali. Terus bahkan dokumentasi sampai waktu sama kilat itu nggak ada. Pak Bijan anak saya mana dokumentasi? Bansos juga gitu, dokumentasi nggak ada. Jadi mungkin ke depannya dipilih yang memang udah bisa komitmen aja Pak. Misalnya kalau ada dokumentasi itu kan Pak Dewan, ya udah dia aja, jangan dipindah-pindah. Atau Pak Tono. Nah, Tono aja hilang, katanya mau kasih motor, hilang. Motornya terbang. Coba aja tuh. Jadi Pak Ketua, ada tambahan sedikit, cuma bukan tambahan mengingatkan ini. Mudah-mudahan untuk tahun depannya khususnya untuk bansos Pak, itu ternyata sih ada biaya yang harus dikeluarkan. Nah kemarin karena saya pertama di bansos ini, mau tidak mau kita keluarkan dari infak sedekahnya bansos tersebut. Ya harapan saya sih kita jangan keluarkan dari situ Pak. Kalau memang dikeluarkan, kita ambil dari pengajuan yang 79 juta itu. Artinya di sana ditambahkan komponen biaya apa saja. Kalau dari bansos itu ternyata kan kita harus ada biaya pengangkutan dari tempat pengambilan. Itu bisa sewa pickup besar. Karena kemarin 2 mobil ternyata berangkat, 2 mobil. Nah itu kita harus keluarkan sewa, kemudian kita keluarkan juga portir. Kemudian kalau mau pakai mobil pribadi ya mau tidak mau kita harus isi bensin juga. Saya pikir itu Pak, untuk bansos ada biaya yang kita pisahkan dari infak sedekahnya dari ya. Jadi jangan kita masukkan ke dalam komponen infak, kita kurangin biayanya. Jadi nama itunya niatnya semua memang untuk bansos itu Pak. Saya pikir itu. Nggak tahu kalau dari divisi lain, dari yang lain kalau memang ada keluar biaya, kalau memang mau dipisahkan ya silakan. Ya, saya kira itu Pak untuk tahun depan. Ya Pak, saya setuju Pak. Sebenarnya di sini udah ada nih Pak komponen lainnya. Kalau ada dana non-teknis atau teknis yang keluar bisa diganti Pak di sini Pak. Mungkin Bapak tinggal lanjutkan misalnya dari uang pribadi yang kepakai atau uang dari kegiatan yang lebihan dari bansos kepakai. Nah nanti ada di sini Pak misalnya boncosnya tekor 1 juta ya bisa diambil dari sini.
seperti untuk apa? Kalau seorang zakat fitrah sukarela kan harus tetap ada uang tipnya Pak. Nah kita ambil dari sini, cuma kita nggak munculkan Pak, karena takutnya ada dilema nanti keputusannya berapa, nilainya berapa kan harus keputusan bersama dari dana ini yang ada. Seperti kalau zakat amil, kalau amil kan pemerintah yang muncul Pak ya, itu udah ada ketentuan nilainya. Tapi kalau sini kan zakat fitrah tetap ada di situ. Porsi itu harus kita nggak boleh jual juga sampai nggak kasih sama sekali. Tapi kalau di yang lainnya kan nggak ada penekanan harus kita keluarkan. Cuma kalau operasional dari bansos ini memang harusnya di poin 2 dimunculkan dana lain-lain taktis kan buat belanja atau apa mestinya dimasukin di sini. Saya tidak masukkan tapi porsi ini adanya di sini Pak. Nanti kalau Bapak misalnya ada kebutuhan bisa itu dirembes saja Pak berapa Pak. Ini masukan dari saya Pak karena ini kemarin minta dipisah sih Pak, kalau nggak dipisah kan biasanya bansos ada di sini bisa langsung Bapak nunjukin ke sini oh dana lainnya berarti dana kekurangan karena kemarin cuma tahun ini aja jadi dipisah nih Pak bansos. Sedikit Pak, sedikit aja. Jadi kayak Pak contoh nih dari seksi bansos, ya nggak mungkin dia ngajukan Bang. Jadi dari inisiatif dari kebijakan dari atas. Kalau misalnya banyak minta nggak mungkin banget. Jadi gini Pak, kalau memang tahun depan ada bansos lagi, itu di anggaran global itu sudah dimasukkan operasional bansos. Aku nanti di luar info yang 200. Jadi udah ada operasional di anggaran yang itu Pak yang besar yang kegiatan. Ini kan bulatnya udah Pak. Ya, itu kan dari donatur ya. Ini kan bulat kan akhirnya bisa naik sampai 130 paket. Nah, mungkin di sini bisa dimasukkan dana lainnya lah mungkin. Kalau ini bisa, tapi kalau ini mestinya masih keterkaitan karena acaranya di bulan Ramadan Pak ya. Jadi dana lainnya ini adalah bagian daripada kalau ada panitia ini yang tekor kayak kemarin itu kan yang bagian talak juga tiba-tiba tambah orang 10 acara apa maksudnya apa ya yang buat konsumsi kita ambilnya dari sini juga Pak. Terus yang acara pesantren kilat itu juga over Pak, dari yang tadinya cuma 36 jadi 44 ambilnya dari sini ketutup Pak. Bahkan kita dari targetnya 79.500 ini dapat lebih jadi 99 juta Pak. Ketua, kalau begitu nanti dari realisasi bansos itu harus kita kembalikan 500 berapa itu ambil dari sini, jadi ada sisa bansos 500 sekian rupiah. Karena itu uang bansos. Ya, karena itu uang bansos masukkan kembali ke bansos bulanan Berarti dari nasional. itu kalau mau dijalankan tetap di sini masih suasana Ramadan Syawal masih bisa Pak. Jadi yang 500 ya digandakan lagi aja. Nanti uang itu dari kegiatan ini Pak Tolong udah di close kan ya. Udah. Nah nanti minta apa Diki? Masukkan kembali ke bansos sisa saldo Nggak apa-apa. Kemarin juga ada masukan juga Zakat Fitrah Pak. Zakat Fitrah H-1 ada yang transfer ke kegiatan 50.000 atau 42.500 ya Pak. Saya bilang sama si Oni Pak, gimana ini masuk uangnya nggak ke saya? Ya udah, kamu pakai kamu informasikan ke kampung kamu zakat itu kamu beli beras, saya bilang kasih ke sana tapi informasi kan saya udah konsultasi sama Pak Ustadz zakat sih Pak. Yang penting kalau yang penting informasinya sebelum 1 Syawal, oke, barangnya dibawa sama si Sarong setelah Syawal nggak apa-apa, tapi uang itu ada di kegiatan. Sekarang saya ngomong juga ya secara terbuka aja. Jadi ada uang yang telat ngasihnya, kita udah ditutup, kan kita pada dasar ditutup. Ada orang yang transfer Pak, ada buktinya nanti saya kasih DPR nanti. Nah ini saya bilang ya udah, oh iya gitu, kamu amanah nggak? Sahroni, saya amanah Pak. Serahkan ke itu orang yang itu. Ya sudah selesai udah. Nah ini pun juga sama. Bansos kan udah telat juga nih. Informasinya baru sekarang ya harus diselesaikan, diluruskan. Berarti dana bansos yang dikembalikan di bansos. Nah operasional yang berlebih ambil dari dana lainnya ini Pak. Makanya saya masukkan ini yang terakhir meeting sama-sama, tadinya budget kita 73 juta akhirnya jadi 79.500 karena ada dana yang taktis ini yang harus dikeluarkan karena ibu-ibu ngajukan lagi Pak dari dana yang kita budgetin dia minta tambahan lagi, akhirnya kita nggak mungkin ditambah-tambah lagi, akhirnya kita masukkan di lainnya supaya yang lainnya tuh kalau ada kejadian seperti ini kita sudah cover Pak. Ya. Pak, maaf, time is limited.
Oke, thank you Pak Rijal. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Kalau sudah tidak ada, jadi kesimpulannya begini Pak. Jadi yang pertama untuk masalah bansos kita clearkan kalau memang terjadi kejadian seperti ini nanti kita sesuaikan dana daripada jamaah untuk bansos didistribusikan bansos dan uang operasional yang terpakai untuk acara bansos ini nanti dibebankan ke kegiatan. Jadi ini udah terakhir, makanya kita ada meeting penutupan tujuannya ke situ Pak. Juga untuk masalah kedua ya zakat kita sudah clear juga, nanti mungkin dari zakat mitra bagian keuangan juga nanti versi Excelnya kalau memang nggak bisa nge-print bisa kirim ke Pak Eri atau ke saya, Pak Tono juga bisa kirim ke saya, nanti saya print buat tampilan dari pelaporan ini Pak. Begitu dari saya, mungkin nanti ada lagi Pak, kalau misalnya nggak ada, termasuk tadi yang masalah sahur juga saya informasikan, nanti kalau orangnya ada. Closing statement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada intinya kita tim dari dakwah ya, pelaksanaan untuk Ramadan dan sholat kemarin kita sudah berpanitia dan semuanya sudah berjalan lancar ya. Dengan acara dari tarawih kemudian tahlim Ramadan, kemudian pesantren kilat dan sholat id dan bansos dan zakat. Ini memang fondasi yang sudah jalan terus, maksudnya sudah dari tahun-tahun. Tinggal nanti kita akan perbarui. Kemarin juga ada maksudnya kalau pembagian bansos itu kalau bisa itu karena kita mengundang RT, RW, gimana kalau bisa mengundang buka puasa bersama, kemudian undang beberapa rakyat itu kita kasih amplop gitu, itu tambah-tambah. Sebenarnya sudah berjalan baik semua, tinggal nanti ditambahin beberapa pengembangan, kemudian seperti sholat tarawih dan kayaknya kebanyakan juga imam. Dan saya sudah seleksi untuk bacaan yang bagus-bagus. Kedepannya mungkin saya akan tarik kan satu Ramadan ada 4 minggu ya. Saya akan pilih 4 aja imamnya Pak. Buat seminggu dan baca terbaiknya. Nah nanti yang dibutuh itu nanti saya cari orang yang benar-benar bisa kasih kultum. Karena kalau saya lihat yang imam kemudian kasih kultum itu ya ceramahnya kurang lah, maksudnya kurang. Azum termasuk nggak yang 4? Nah nanti saya akan pilih 4 dan bisa kelihatan semuanya Ustaz Ferdi kemudian Sarif dan Sarif. Nah yang nggak bisa full seperti Ustaz siapa namanya Iwan, kemudian Iron, nah itu mungkin bisa dikasih sekali aja di hari Sabtu ini. Dan tapi yang punya hariannya kita sudah punya gambaran. Ya kita nanti pengisian untuk itu masih juga update hari yang tapi kan mereka juga. Contoh goyangan dulu. Saya akan kaki lah, insya Allah. Dan nanti yang untuk usaha kita sudah ya mungkin nanti lebih di apa namanya perbaiki lagi dalam distribusi maupun penerimaan dan distribusinya. Nanti kan kita ada rapat khusus misalnya sebelum pembagian itu mungkin nanti 3 hari 4 hari itu ada kumpul untuk biasanya sendiri untuk menghitung dulu dan pembagiannya gimana. Itu aja mungkin saya. Terima kasih. Doa Pak, Oke, langsung doa. terima kasih Pak Ansori. Langsung doa Terima kasih masa ini COVID dan imam. Kalau itu maksudnya tiap itu sekaligus diborong atau hari tertentu saja? Jadi yang diborong jadi minggu pertama itu mungkin bisa 2 sampai
Pak Ali juga Bung Ali COVID-nya lain orang yang berbobot lah. Berarti itu harus dibicarakan nanti, kan belum tentu tahun depan saya lagi, berarti budgetnya akan apa kalau gitu, Pak? Enggak, kafalanya mungkin karena Yang saya tahu ya karena cuma 10 nggak mungkin ya jadi 800 mungkin pasti. iya pasti naik itu kan yang cuma 500 jadi 800 jadi pengembangan Ya mudah-mudahan kalau dari infak saya di atas sebenarnya sih saya sih Ya, tahun depan Pak Jum'at bisa kerja. mana itu jadi siap itu nanti siapin Kalau saya dinaikin. itu kalau dinaikkan jadi 800 masih Uber, bisa Allah dengan infak dari jamaah kemudian promo masih Uber lah, masih bisa. Kalau satu personal kurang. Oke, sekarang sudah selesai Pak, itu informasi dari Pak Suri. Otomatis kalau ada peningkatan kualitas, otomatis ada cost pula. Itu udah pasti. Nah sekarang kalau udah ada pertanyaan lagi saya kembalikan ke Pak ke MC Pak. Pak Ansari langsung tutup hamdalah dan doa putus. Terima kasih. Nggak ada kekurangan dari saya, dimaklumi karena kita manusia biasa. Kalau ada kekurangan dari Allah semata. Pantun Pak, pantun. Ya, pantun itu orang Sumatera, saya bukan orang Sumatera. Saya pernah di Riau dikatakan orang Belitung Pak. Entah kenapa nggak bisa pantun Pak. Karena di sana yang pintar saya rata bisa pantun kalau jadi pengajar di sana Pak. Oke, alhamdulillah acara laporan sudah selesai. Mudah-mudahan tiada gading yang tiada retak ya, dan juga ini amal-amal pada anak subuh. Jadi kalau pekerjaan sudah selesai biasanya nampak kedua lagi. Nah, kekurangan ini adalah insya Allah dibeli untuk tahun yang akan sebagai evaluasi. Demikian, mari kita tutup dengan baca hamdalah dan dapat termasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Stopnya gimana, Mbak? Stopnya di mana? Oke. Nah, ini uploadnya jalan.